Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Dada Nurul Haq MAG. Yang terhormat, Ibu Elin Nailur Rahman MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Tauhid dan Ilmu Akhlak. Juga teman-teman mahasiswa pendidikan matematika kelas 1B yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang penyimpangan tauhid. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Fauzia Junior Surya dengan NIM 1212050059 sebagai moderator dan pembawa materi. Yang kedua ada Fanisha Amelia dengan NIM 1212050057 sebagai pemateri pertama. Yang ketiga ada Fania Az-Zahroh Nurul Falah dengan NIM 1212050056 sebagai pemateri kedua. Yang terakhir ada Fatah Afiatul Karimah dengan NIM 1212050058 sebagai pemateri ketiga. Nah, teman-teman pasti sudah penasaran kan dengan materi yang akan kita bawakan tentang apa sih penyimpangan tauhid itu dan seperti apa bentuk dari penyimpangan tauhid. Baik, selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada pemateri yang pertama dari Fanisha Amelia. Kepada Fani saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ujia sebagai moderator. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fanisha Amelia dengan NIM 1212050057. Di sini saya akan membahas mengenai penyimpangan tauhid. Tetapi sebelum ke penyimpangan tauhid, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu tauhid. Pengertian tauhid itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah, di mana Allah itu satu, yaitu zat yang memiliki segala kesempurnaan dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Tauhid juga diartikan sebagai sikap meyakini bahwa Allah itu tidak memiliki kekurangan sedikit pun seperti makhluk ciptaannya. Nah, mengapa kita harus mempelajari tauhid? Nah, kita harus mempelajari tauhid karena itu salah satu termasuk meyakini bahwa ajaran Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disebarkan oleh beliau itu benar. Jadi kita meyakini bahwa ajaran Allah itu memang benar. Selanjutnya mengenai penyimpangan tauhid. Apa sih itu penyimpangan? Penyimpangan menurut KBBI itu berasal dari kata simpang yang artinya memisah atau membelok atau bercabang dari induknya. Lalu, apa itu tauhid? Tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa penyimpangan tauhid itu adalah penyimpangan terhadap ajaran tauhid atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa atau satu. Misal, kita akan pergi ke suatu tempat, kita melihat Google Maps atau melihat rutenya. Nah, di dalam rute tersebut tertera bahwa kita harus lurus jalannya. Nah, tetapi di depan itu ada belokan dan ada yang jalan yang lurus. Nah, dalam rute itu kita harus lurus. Nah, tetapi kita malah memilih jalan yang belok. Padahal di rute tersebut jelas bahwa kita itu harus berjalan lurus. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bentuk penyimpangan. Nah, apa yang akan terjadi jika kita belok padahal di rutenya itu lurus? Berarti kita akan sesat. Nah, sama juga terjadi pada penyimpangan tauhid. Jika kita menyimpang dari tauhid, maka kita akan sesat. Penyimpangan tauhid itu dapat berupa apa saja? Dapat berupa ucapan, tindakan yang bertentangan dengan ilmu tauhid. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sebab-sebab penyimpangan tauhid. Yang pertama ada penyakit riya. Nah, bagaimana penyakit riya bisa dikategorikan sebagai sebab penyimpangan tauhid? Contohnya, kita beribadah bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji orang lain, ingin terlihat bahwa kita rajin beribadah. Nah, itu adalah termasuk kepada penyimpangan tauhid. Memang kita tidak menyadari itu adalah penyimpangan tauhid, tapi sebenarnya penyakit riya itu adalah sebab penyimpangan tauhid. Selanjutnya ada ta'assub atau fanatik, taklid buta, penyakit ananiyah atau egoisme, gulu, berlebihan, ghaflah, penyakit takut dan bimbang, penyakit zalim, penyakit hasad atau dengki. Lalu ada kebodohan terhadap akidah sahih.
rumah tangga yang jauh dari nilai agama, informasi atau media yang tidak melakukan tugasnya atau menyimpang. Itu adalah sebab-sebab dari penyimpangan tauhid. Perkenalkan, nama saya Fania Zahra Nurul Falah dengan NIM 12120500056. Di sini saya akan memaparkan materi tentang macam-macam penyimpangan tauhid. Yang pertama yaitu penyimpangan tauhid rububiyah, di mana dengan meyakini adanya yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta ini selain Allah dalam hal yang hanya dimampui oleh Allah Azza wa Jalla. Bentuk penyimpangannya yaitu diantaranya berkeyakinan bahwa penguasa atau pengatur Laut Selatan adalah Nyi Roro Kidul, meyakini bahwa yang mengatur padi adalah Dewi Sri, meyakini benda-benda tertentu bisa memberi perlindungan seperti jimat, keris, cincin, batu, pohon, dan lain-lain. Percaya tahayul, kaum Zoroaster yang meyakini adanya pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan. Yang selanjutnya yaitu penyimpangan tauhid uluhiyah. Penyimpangan dalam tauhid jenis ini yaitu dengan memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bentuk penyimpangannya diantaranya yaitu yang pertama perdukunan. Banyak orang yang mendatangi dukun untuk mengabulkan permintaannya, seperti harta, jabatan yang tinggi, dan lain-lain. Padahal ancaman bagi dukun dan yang mendatanginya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangi dukun dan bertanya sesuatu, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Mengundi nasib kepada benda-benda tertentu seperti jimat, batu, keris, dan sebagainya, mendatangi kuburan dan tempat-tempat keramat untuk berdoa dan meminta pertolongan. Yang selanjutnya yaitu penyimpangan tauhid asma wa sifat, yaitu dengan tidak meyakini bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna dan menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Padahal Allah Azza wa Jalla telah berfirman yang artinya Dia pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Fatha Afiatul Karimah dengan NIM 12120050058. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan tauhid asma wa sifat. Penyimpangan tauhid asma wa sifat terbagi menjadi 4. Yang pertama ada at-tahrif, yaitu mengubah lafaz suatu dalil sehingga maknanya pun ikut berubah atau mengubah maknanya saja. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang artinya Zat yang Maha Pemurah beristawa di atas arsy. Quran surat Thaha ayat 5. Orang yang menyimpang mengubah kata istawa menjadi istaula, yang berarti menguasai. Sementara makna aslinya dari istawa adalah suatu sifat Allah yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua ada at-ta'til, yaitu menolak atau menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagiannya ataupun keseluruhannya. Contohnya, pernah dikatakan kepada kaum Mu'tazilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat ilmu, tapi mereka justru menolaknya dengan berbagai alasan. Selanjutnya, yang ketiga ada at-tahyif, yaitu menanyakan bagaimana sifat Allah. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Thaha ayat 5, yang artinya Zat yang Maha Pemurah beristawa di atas arsy. Pertanyaannya, kaifa istawa? Bagaimana Allah beristawa? Maka beliau menjawab, al-istawa'u ma'lum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajibun, was su'alu anhu bid'ah. Artinya, al-istawa itu maklum atau diketahui, dan bagaimananya adalah majhul atau tidak diketahui. Mengimaninya itu wajib, dan menanyakan tentang hal itu adalah bid'ah. Maka bertanya tentang bagaimana sifat Allah itu dilarang, karena sejatinya sifat Allah hanyalah milik Allah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada at-tamsil, yaitu menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tangan. Nah, kita tidak boleh nih menyerupakan sifat tangan Allah ini serupa dengan
tangan kita sebagai manusia ataupun tangan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, seperti itu. Kemudian sifat-sifat Allah yang lainnya seperti mendengar, berbicara dan lain sebagainya, itu pun tentunya berbeda dengan sifat yang ada pada makhluknya, seperti itu. Jadi tugas kita adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat tersebut, dengan sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin serupa dengan makhluknya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, dampak penyimpangan tauhid di dunia dan akhirat. Yang pertama, menyebabkan rusaknya akidah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menolak ketentuan-ketentuan syariat dan mengutamakan ajaran nenek moyang. Yang ketiga, menjauhkan kaum muslimin dari pertolongan Allah. Yang keempat, menyebabkan terjatuhnya ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Yang terakhir, solusi untuk mengatasi penyimpangan tauhid. Solusi yang pertama yaitu kita harus paham betul hakikat tauhid yang diturunkan Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rutin mengikuti kajian-kajian untuk memotivasi diri dalam meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciptakan lingkungan dan pergaulan yang baik. Sekian video pembelajaran dari kami kelompok 5. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materi dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.